sebelum 7 Oktober, saya masih berharap ada two-state solution. Sebelum 7 Oktober. Setelah 7 Oktober, kalau saya jadi Israel, amit-amit jabang bayi, saudara. Ya, mendingan tak nuklir itu ya. Mendingan tak nuklir itu seluruh West Bank sama seluruh, tak bablat semua. Kalau mau minta, siapapun, siapa yang mau challenge saya bikin two-state solution, tak balik nuklir. Mendingan gitu. Saya kasih tambahan dulu ya. Bentar, saya kasih tambahan dulu. Jadi, saudara ya, waktu si Yasser Arafat itu memimpin PLO, sebenarnya Israel itu sudah nyaris kalah, saudara ya. Satu, ya itu semua orang-orang itu di orang-orang Israel, orang Yahudi diusir dari Gaza tahun 2005 itu ya. Wah itu udah kalah telak itu ya, itu kalah telak itu, ditipu habisan. Mengapa dunia bisa tertipu? Karena Yasser Arafat suaranya putus-putus, Pastor Paul. Sekarang hilang Pak Paul. Halo. Selagi nunggu Pak Paul, Dora kamu mau masuk? Iya tadi mantap Opung Toba ya, pencerahannya ya. Memang Palestina itu tidak pernah dijajah ya dari itu karena sementara Ibu Koni sendiri sudah menjelaskan secara publis di media-media sosial bagaimana terjadinya Palestina ini. Malahan Bu Koni sendiri menjelaskan harus membawa Inggris untuk menyelesaikan masalah ini karena benar kata tadi penjelasan Opung Toba ya, mengenai Unifil itu juga memang seharusnya Indonesia menarik karena itu memacu pertikaian dan kemerosotan stabilitas keamanan dan ekonomi di Indonesia juga ya, bagi saya ya. Jadi udahlah, Indonesia itu seharusnya Unifil dan TNI yang ada ditarik di sana untuk jangan lagi di sana berkedudukan ya. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan, setelah Yahya Sinwar tewas, sebaiknya Israel mengambil alih untuk mengkontrol Palestina ini karena kita tidak tahu Yahya Sinwar tewas bukan berarti para teroris ini tidak akan tumbuh kepala-kepala yang muncul menjadi ketua organisasi teroris ini. Kita tidak tahu pada sebelum Yahya Sinwar tewas dia menobatkan siapa menjadi penerusnya untuk menjelajahi teroris di seluruh dunia ya. Jadi untuk itu ke Israel dan IDF harus lebih menguasai pengontrolan di jalur Gaza dan Palestina. Terus keempat ya itu Guterres juga, komisaris PBB itu harus ditarik dari jabatannya. Itu juga yang memperkeruh suasana yang ada ya. Karena perang diplomasi itu di belakangnya juga kan ada keuntungan para oligark Hamas ini. Menurut saya ya. Itu saja tambahan dari saya, Opung Toba. Oke, Pak Paul udah balik belum? Atau masih hilang? Oke nih, Sadik kalau mau masuk Pak. Oh ya, shalom semuanya. Shalom, Bapak-bapak.
Jalum, lanjut, hajar. Ini tentang UN ya, UNRWA itu harusnya dibubarkan itu. Itu isinya bajingan semua. Karena apa? Betul. Karena apa? UN atau UNRWA itu sudah disusupi teroris itu sejak tahun 90-an, sejak perang di Eropa Timur, di Serbia, Bosnia. Itu perang itu UN itu lebih memihak kepada terorisme. Dan perang di Chechnya misalnya. Dan kita lihat saja itu, lihat ya di perang Bosnia itu UN itu lebih menyudutkan ke orang-orang Serbia pada saat itu. Padahal kita tahu sendiri wilayah Bosnia itu kan wilayah milik Serbia. Bahkan yang dikategorikan penjahat perang itu orang-orang Serbia malahan. Padahal yang membantai etnis ortodoks Serbia itu kan orang-orang Bosnia ini. Terus dibalas oleh tentara Serbia. Langsung itu PBB itu terus menyuarakan terjadi genosida kedua setelah Nazi Jerman katanya. Itu memihak yang gimana ya, tidak adil lah. UNRWA itu sejak dulu itu UNRWA sudah setelah akhir perang dingin, UNRWA itu sudah tidak karena diisi oleh negara-negara Afrika, bukan negara-negara suaranya lebih nyaring negara-negara Afrika ketimbang Eropa pada saat itu. Dan sampai detik ini kita diperlihatkan seperti itu. Dan untuk itu ya memang nggak ada gunanya UNRWA itu. UN itu nggak ada gunanya. Nyatanya perang Ukraina masih jalan terus. Mana suara PBB? Mana suara PBB saat Ukraina diserang dua negara Rusia dan Chechnya? Mana suara PBB? Tidak ada. Dan pada saat perang di Syria misalnya, mana suaranya yang nyaring dari PBB? Hanya suara isapan jempol belaka, tidak ada bukti. Dan bahkan perang di Syria itu dimenangkan oleh militan-militan yang bertoleransi, bukan dari suara dari PBB. PBB itu tidak ada gunanya sama sekali. Dan tadi ada yang bahas tentang Palestina Israel. Palestina Israel itu kelompok Israel garis keras sebelum sesudah itu Zionisme. Itu Israel itu sebelum ada negara Israel itu sudah diduduki oleh kelompok yang namanya Haganah. Haganah itu sudah menguasai Israel lewat tangan Inggris memang. Tapi Haganah sudah ada di situ sudah lama. Itu orang-orang Yahudi yang asli di situ, bukan pendatang loh ya, bukan pendatang dari Eropa, tapi asli orang Yahudi yang ada di Yerusalem dan sekitarnya itu. Mereka membentuk milisi namanya Haganah. Baru Haganah, Israel muncul, baru Haganah diganti dengan nama IDF. Jadi sejarahnya IDF adalah Haganah itu yang sudah ada sebelum imigran Yahudi datang ke tanah Israel. Memang ini nanti bahkan itu sudah tertulis di Alkitab bahwa perang Israel Palestina atau Israel dengan orang-orang yang memusuhi mereka itu sampai akhir zaman tidak akan pernah damai. Itu sudah tertulis di Alkitab. Jadi itu seperti, dan kita di sini kita orang Kristen ya. Orang Kristen itu juga harus berjaga-jaga. Karena apa? Suatu hari nanti nasib kita ya seperti orang-orang Yahudi pada zaman Nazi di Eropa. Mereka dikucilkan, dibenci, dicaci maki, dihina di pinggir jalan, bahkan dibunuh, dibantai, bahkan dianggap hama oleh orang-orang Eropa pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi kita harus siap-siap karena itu, ya kan? Lihat, kita sudah ditunjukkan UNRWA saja sudah tidak adil, ya kan? Tidak adil sama sekali. Kita ditunjukkan bahwa apa yang dialami orang-orang Yahudi di Eropa dulu pada saat penjajahan Nazi akan dialami oleh orang-orang percaya akan datang. Jadi kita harus berjaga-jaga.
berjaga-jaga, ya kan, berjaga-jaga sebisa mungkin kita harus satu sama lain melindungi orang-orang percaya. Pasti akan ada pengkhianatan, pasti itu. Tapi kita juga harus mengantisipasi itu. Bagaimana mengadakan ini. Pasti ada yang gila uang. Zaman kita lihat ya kan, kita lihat dalam sejarah-sejarah itu saat Yahudi dibantai oleh orang-orang antisemit itu ya kan, ada yang temannya sendiri menjual saudara-saudaranya sendiri kepada tentara Nazi, ada yang dijebak, dimasukkan truk, terus digiring ke kuburan massal, terus dibantai di situ. Suatu hari nanti orang Kristen, orang percaya di dunia ini akan mengalami. Jadi kita harus siap-siap tabungan, ya kan, siap-siap tabungan, terus mendoktrin anak-anak kita, ini, lihat situasi dunia gini. Siapa sih yang membenci tentang pengikut Yesus? Siapa sih orangnya kayak gini, patahnya kayak gini. Kita harus mendidik sejak kecil, sejak dini, anak-anak cucu-cucu kita tentang kebenaran yang ada, kebenaran yang nyata. Bukan kok seperti di Palestina, ada anak-anak dengan bapaknya, anak-anaknya disuruh sandiwara, disuruh mati, dikasih air darah palsu itu, terus garuk-garuk kaki. Bagaimana itu? Ngemis mencari simpati dunia dengan cara seperti itu. Menjijikan itu. Sangat-sangat menjijikan. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Sorry, tadi saya putus tadi ya, mati handphonenya. Jadi, wah, ini yang nonton 1,7 ya. Tadi sempat 1,8 ya. Luar biasa. Bentar nih, ini kita bacain dulu nih. Leoni, Nusantara, Berjaya, Matthew, salam semua. Heavenly dari Singapura, God bless you. Sinwar Reoni Baneng Hanie, Pesta Apem, luar biasa. Nancy Berjaya lagi, luar biasa. Oh, Nancy Berjaya sama Nusantara Berjaya. Shalom, Daniel Arianto, God bless you semuanya. Yahya Sinwar Istiad, wah ini sawerannya banyak karena merayakan ini ya, merayakan kematian Yahya Sinwar. Terima kasih, saya ketiban rezeki. Oke, lanjut ya tadi ya, saya cerita Yasser Arafat, saudara ya. Sebenarnya Israel itu sudah hampir kalah ketika Yasser Arafat itu melakukan trik diplomasinya ya, terutama apa? Sandiwara-sandiwaranya. Yasser Arafat ini licik sekali ya. Istrinya Yasser Arafat ini kan Kristen, saudara ya. Itu membuat apa? Orang-orang itu bersimpati dengan perjuangannya Yasser Arafat. Bahkan Ariel Sharon ya sama Yasser Arafat ya, dua-duanya dapat mobil perdamaian. Tapi kemudian diambil alih sama Hamas. Itulah kesalahannya dari Gaza ya. Kesalahannya Gaza itu. Sebenarnya Yasser Arafat itu berhasil mengusir orang Yahudi dari Gaza. Wah, itu sukses itu. Hebat sekali itu ya. Ngusir orang Yahudi dari Gaza. Wah, Ariel Sharonnya langsung dibunuh ya saya. Langsung dibunuh orang Yahudinya. Goblok loh dia bilang ya. Yasser Arafatnya menang. Tapi kesalahannya adalah kemudian Hamas memenangkan pemilu di Gaza. Itulah kesalahannya. Jadi semua infrastruktur peninggalan Israel yang sudah hebat itu ya dirusak semua sama Hamas, langsung kere tuh. Nah, kesalahan fatal yang berikutnya adalah tanggal 7 Oktober ya, karena menculik, memperkosa dan membunuh rakyat sipil. Dan yang dikorbannya itu bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang warga negara Amerika, warga negara Thailand, warga negara dari Prancis kemarin ya, warga negara Jerman dan seterusnya. Wah, itu mau apapun propagandanya hebat kayak apa ya tidak akan berhasil karena rakyat seluruh Amerika marah, seluruh rakyat Jerman marah, seluruh rakyat Prancis, rakyat Thailand semua komplain, kita nggak ikut-ikut kok dilibatkan. Itulah masalahnya ya. Jadi sebenarnya tadi ya si omong Toba bagus. Yang cocok untuk di Palestina lawan Israel itu bukan perang konvensional, kalah mereka pasti, dan itu kesempatan buat menghabiskan rame-rame ya, untuk habiskan semuanya, ya kan. Nah, tapi yang menjadi kekalahan Israel itu perang diplomasi itu, karena terjebak kemarin si Ariel Sharonnya kan, ya kan, terjebak dengan semua kelicikannya si Yasser Arafat itu. Ya, jadi sebenarnya ya sekarang pendek kata, kalau Palestina mau bikin two-state solution udah nggak mungkin.
Udah tidak mungkin. Tidak akan ada, saudara. Percaya saya, tidak akan ada. Sebelum 7 Oktober, saya masih berharap ada two-state solution. Sebelum 7 Oktober. Setelah 7 Oktober, kalau saya jadi Israel, amit-amit jabang bayi, saudara. Ya, mendingan tak nuklir itu ya. Mendingan tak nuklir itu seluruh West Bank sama seluruh, mendingan tak bablat semua. Kalau mau minta, siapapun, siapa yang mau challenge saya bikin two-state solution, tak balak nuklir. Mendingan gitu. Hari ini siapa? Jamie udah belum Jamie nih?